pendidikan, salam generasi kuat, generasi bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ashifa. Saya merupakan mahasiswi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saya merupakan seorang guru di sekolah yang bernama Binar Quran. Nah, saya akan memberi materi tentang pendidikan agama Islam yang bertemakan kisah Bilal bin Rabah. Tujuan pembelajaran pada hari ini, harapannya siswa dapat menjelaskan dan mendeskripsikan tentang kisah Bilal bin Rabah. Sebelum materi berlangsung, kita akan mereview materi sebelumnya nih. Kira-kira ada yang masih ingat nggak ya? Nah, kisah Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Nabi Muhammad SAW ini memiliki mukjizat apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Nabi Muhammad memiliki mukjizat dalam membelah bulan. Terbelah menjadi dua untuk apa? Untuk menunjukkan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad diberikan kekuatan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuatan dan keagungan yang sangat luar biasa. Akan membahas tentang orang yang pertama kali azan di dunia. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya? Siapa yang pertama kali mengumandangkan azan di muka bumi ini? Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal suaranya merdu ketika mengumandangkan azan. Ya, dia adalah Bilal bin Rabah. Walaupun beliau lahir di Afrika Timur, bukan dengan keturunan bangsa Arab, beliau sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Walaupun ketika itu beliau menjadi budak orang-orang bangsa Arab. Sangat menderita. Kenapa menderita kira-kira? Ya, karena pada waktu itu Bilal bin Rabah disiksa, kemudian dijadikan budak, dan teman-teman masih terkenal di bangsa Arab yaitu perbedaan suku, budaya, bangsa, dan pada akhirnya memunculkan rasisme yang masih membedakan antar suku. Ini ditemuilah pada suatu ketika malam hari oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu Abu Bakar secara diam-diam masuk untuk mengetuk kamarnya dan membangunkan secara lemah lembut pada Bilal. Bilal sangat kaget dikarenakan majikannya tidak memperlakukannya seperti itu, karena Bilal sering kali disiksa, dipukuli karena budaya rasisme itu sangat tinggi. Dan Abu Bakar As-Siddiq meminta Bilal untuk menjadi mualaf dan memeluk agama Islam. Dan akhirnya Bilal mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan memeluk agama Islam, dan akhirnya Bilal menjadi orang yang dimerdekakan dan sudah tidak menjadi budak bangsa Arab. Nah, Bilal bin Rabah ini sangat ketika sudah memeluk agama Islam, beliau memiliki ketaatan yang sangat luar biasa dan memiliki kekuatan dan sangat berani. Beliau pun dilatih di medan perang. Bilal bin Rabah setelah menjadi seorang mualaf memiliki kesederhanaan dan keberanian yang luar biasa. Bilal tidak pernah memandang siapapun. Ketika beliau menjadi orang yang mualaf gitu, mendampingi Rasulullah dalam berdakwah, kemudian sering mengumandangkan azan, tidak pernah melihat dari kasta manapun. Dan Bilal ini memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Ketika menjadi seorang mualaf pun, Bilal ini masih sering diuji gitu kan, masih sering diolok-olok, bahkan
Habasyah. Bilal bin Rabah ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Ketika beliau memeluk ajaran agama Islam, masih diuji kesabarannya. Kemudian Bilal juga memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan salah satu keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat Nabi ketika Rasulullah SAW wafat. Dan Bilal akhirnya hijrah, tidak bertempat tinggal di Madinah. Nah, suatu ketika teman-teman, Rasulullah SAW ini hadir di mimpinya Bilal. Dalam mimpinya dijelaskan bahwa, Bilal, kenapa kamu tidak pernah berkunjung lagi ke Masjid Nabawi gitu? Saya sangat merindukanmu. Akhirnya detik itu juga Bilal bin Rabah mengunjungi Madinah untuk bertemu dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada waktu itu Abu Bakar meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan kembali di Masjid Nabawi. Bilal sangat menolak untuk tidak mengumandangkan azan. Tetapi ada cucu Rasulullah SAW yang bernama Hasan dan Husain. Hasan dan Husain meminta pada Bilal untuk mengumandangkan azan dengan berkata, Bilal, kami sangat merindukan suara emasmu gitu. Maukah engkau untuk mengumandangkan azan kembali di Masjid Nabawi? Akhirnya Bilal dengan tersentuh hatinya gitu kan, bahwa ada keistimewaan di dalam cucu dari Rasulullah SAW, baik itu dari kakinya, tangannya, itu semua persis dengan Rasulullah. Akhirnya Bilal dengan bergegas mengumandangkan azan untuk setelah sekian lama, yaitu 2 tahun Bilal meninggalkan Masjid Nabawi. Bilal bin Rabah ini memiliki keistimewaan yang diberi gelar oleh Rasulullah SAW, yaitu Muazin ar-Rasul, yang dimana orang yang pertama kali azan di dunia dan memimpin azan di Masjid Nabawi. Beliau juga merupakan orang yang 10 dari sekian orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sangat luar biasa banget kemuliaan dari Bilal bin Rabah. Yang bisa kita ambil dari tauladanan dari Bilal bin Rabah itu sendiri ialah, yang pertama, beliau sangat memiliki keberanian. Kedua, memiliki keimanan yang sangat kuat dan memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Maka ini sangat penting gitu kan buat kita sebagai umat muslim meneladani kisah dari Bilal bin Rabah untuk menjadi muslim yang kafah. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.